Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbagi ilmu cara memilih spare part atau barang ketika pertama kali buka bengkel. Jadi kita ini sharing-sharing teman-teman yang ada pengalaman, bisa dibantu teman-temannya yang baru buka bengkel ya. Sebentar dulu bosku, kita nunggu motor lewat dulu. Kita lanjut. Jadi kemarin ini kita baru nambah satu rak untuk spare part, dan buat kuncinya ini bosku belum selesai, masih amburadul. Jadi kali ini kita akan sharing atau berbagi pengalaman untuk pertama kali kita buka bengkel ya. Ini yang barang-barang saya beli ketika saya buka bengkel. Dulu itu saya buka bengkel, saya ini belum bisa untuk bongkar pasang mesin, saya masih takut. Jadi kemarin dulu itu saya belinya cuma alat-alat luar aja bosku. Jadi kalau udah bisa buka atau bongkar pasang mesin, bisa ditambah ya barang-barangnya seperti spare part dalaman mesin. Oke, langsung saja. Apa saja barang-barangnya, ini dia. Nah, ini teman-teman. Jadi barang yang pertama adalah oli. Untuk oli saya hanya menyetok beberapa aja, enggak terlalu lengkap, disesuaikan dengan kondisi atau area bengkel teman-teman ya. Kalau misalnya di desa ya cukup sediakan saja oli-oli yang sering atau biasanya digunakan oleh warga setempat. Untuk pertama kali itu pasti bingung oli apa aja yang dicari oleh pelanggan. Jadi ini untuk gambaran aja ya bosku. Di desa saya ini saya hanya menyediakan seginilah jenis olinya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Yang kosong ini untuk ya maklum 1 liternya bosku, masih habis. Jadi saya ini sambil cerita ya, sambil juga berbagi ilmu ya bosku. Dulu itu saya ketika pertama kali buka bengkel ya, saya itu belinya cuma dua, jadi nggak bisa banyak karena modalnya kemarin itu belum ada ya. Jadi belinya cuma 2, itu pun olinya belum sebanyak inilah, cuma berapa jenis saja. Dan kemarin itu dengan berjalannya waktu bisa nambah satu jenis nggak apa-apa bosku, yang penting usahanya lancar dan rezekinya bisa dimudahkan. Jadi di sini ada Ultratech. Untuk motor bebeknya ini ada Ultratech, MTX 1, MTX 2, Yamalup, Silver dan Matic.
Dan di sini untuk oli sampingnya ada Agip dan Castrol saya di sini. Kemudian untuk oli 1 liternya ada MX 1, Enduro dan Petrol Racing. Dan yang kosong ini diisi oleh Yamaha Sport yang kebetulan tadi habis. Jadi jenis oli ini masih banyak sekali bosku, bisa dicek ya, di searching di Google juga bisa. Saya cuma menyediakan beberapa jenis saja. Jadi untuk para brother, untuk pertama kali buka bengkel itu bisa melengkapi ya jenis-jenis olinya. Tapi untuk saran saya, jika beli oli itu yang paling penting jangan banyak-banyak dulu ya kalau pertama kali buka bengkel, karena kita lihat dulu perjalanan atau alurnya itu gimana. Jadi bisa beli 2 atau 3 dulu ya bosku. Kita akan lihat kedepannya oli apa aja yang sering habis atau laku di tempat teman-teman sendiri. Kalau misalnya sudah berjalan agak lama, pasti nanti tahu oli apa aja yang sering mengganti motor untuk pelanggan teman-teman sendiri. Jadi mungkin itu ya untuk tips membeli olinya. Di sini juga maaf tadi lupa sebutin untuk oli gardannya. Untuk Honda untuk motor metiknya jangan lupa disediain juga bosku. Kemudian kita lanjut, sehabis oli biasanya di sini kita beralih ke bearing. Bearing di sini yang saya stok untuk motor-motor umum aja ya bosku, yaitu ukurannya mulai dari 6201 hingga 6004. Sorry blur, kita fokuskan dulu ya. Ini adalah stok bearing biasanya yang habis. Kita masih punya stok, jadi nggak khawatir kalau bearingnya habis, kita nggak cari-cari lagi. Jadi dimulai dari 6201, 6202, kemudian 6203. Habis itu loncat ke 6300, 6301, 6302, dan 6004. Untuk penjelasan lebih dalamnya bisa kita buatkan videonya di lain waktu ya bosku. Ini hanya gambaran aja atau sekilas info ya, bisa dibilang begitu, untuk teman-teman yang mau baru buka bengkel. Setelah oli dan bearing, lanjut ke busi. Ini yang sering biasanya dicari oleh pelanggan. Jangan lupa ini busi kita stok, karena busi ini juga sering dicari ya. Biasanya pelanggan itu biasanya ganti busi. Jangan lupa ini untuk di stok teman-teman, karena ini juga termasuk barang penting. Untuk jenis businya ada untuk Honda Supra, yaitu busi yang kepala pendek kecil dengan kode C7 apa namanya ini, C7HSA, C7HSA, atau bisa bilang aja ke salesnya busi Supra, udah tahu ya. Kemudian untuk Revo, lanjut ke GL, ada D6,
Ya cuma inilah busi saya, hanya berapa jenis saja, tapi untuk di area desa ini sudah cukup lah bosku. Kalau di daerah kota masih banyak ya jenisnya, saya nggak terlalu paham untuk jenis businya, jadi cuma ini yang saya stok. Kemudian lanjut ya, setelah oli, bearing dan busi, kemudian lanjut ke sebelah sini dulu, boklam bosku. Jangan lupa diorder juga untuk boklam depan dan belakang motor bebek dan motor sport yang kaki 3 untuk motor laki ya biasanya. Untuk boklamnya ini di sini saya stoknya untuk motor bebek ada seperti ini contohnya. Untuk motor bebek ini, untuk boklam ini nggak usah khawatir karena hampir semua di motor bebek sama ya boklamnya, jadi nggak terlalu banyak variasinya untuk boklam ini sendiri. Untuk bebek matic sama aja seperti ini boklamnya. Kemudian nah seperti baut-baut bosku. Kalau baut ini biasanya sih juga dicari, tapi ya kadang juga jarang, jadi ini bisa diambil untuk beberapa jenis seperti baut 8, 10, 12, 14 hingga 17 bisa di stok ya, berapa biji, karena baut ini kadang dicari dan kadang juga nggak dicari bosku, jadi sebagai pelengkap aja ya. Kalau baut seperti ini juga ada baut body untuk body Honda dan Yamaha untuk baut cup. Nah ini penting juga bosku, biasanya orang juga mencari, bisa di stok berapa biji aja, jangan banyak-banyak dulu. Kalau baut ini banyak ya bosku untuk panjang pendeknya, jadi saya ini cuma menyetok hanya untuk satu ukuran, satu jenis panjang saja. Kalau nyetok banyak itu jarang laku bosku. Baut itu modalnya juga sedikit, tapi untungnya juga dikit, jadi saya nyetoknya itu satu jenis saja, satu ukuran. Misalnya baut 10, saya nyetoknya cuma satu ukuran segini aja bosku. Ada yang untuk baut ini ada yang pendek lagi, ada yang panjang lagi ya. Dari kita cari yang umumnya aja yang biasanya digunakan. Jangan lupa juga untuk ring-ringnya. Kalau ini bisa dipesan untuk atau stok, bisa 10 atau 20 aja bosku. Nanti lama-lama pasti juga tahu ya bosku buat berapa aja yang sering digunakan. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke kampas. Nah, di sini ada kampas depan dan kampas belakang. Untuk kampas depannya ini banyak variasinya, karena hampir setiap motor itu beda ya kampasnya bosku. Sebentar, maaf bos, pada motor. Jadi untuk kampas depannya lumayan agak banyak jenisnya, beda dengan kampas belakang. Kalau kampas belakang cuma berapa item aja sudah mencakup
hampir seluruh motor ya. Kalau yang di depan, kampas depan ini, atau juga biasanya ada kampas yang dispet atau kampas seperti ini yang untuk motor cakram depan belakang juga ada. Jadi ini kita stoknya hampir motor-motor umum aja ya. Kalau yang susah-susah saya tidak stok, sesuaikan dengan motor yang ada di daerah teman-teman. Di sini ada untuk Blade, MX, terus Mega Pro, Mio M3, Supra X lama, Fish Airing sama dengan Jupiter lama ya, sama ini. Kemudian Vario CBS. Untuk Vario ini hampir sama dengan Blade. Nah, tadi Blade. Loh, kok ada Blade-nya? Ini bos, maaf. Untuk Vario CBS ini hampir sama ya dengan Blade bentuknya, cuma dia kebalikannya, hampir mirip bosku, cuma beda dia terbalik, masang kampas yang bergesekan dengan piringan. Kemudian ada Mega Pro, dan untuk Satria FU atau Supra 125 yang biasanya sering banyak kanibalnya itu motor Blade, Supra X, kemudian MX ini sama kayak Vixen, kemudian Satria FU yang biasanya banyak kanibalnya. Kemudian kita lanjut ke kampas belakang atau kampas tromol. Untuk kampas tromol ini pada umumnya hanya 3 jenis saja sudah mencakup hampir semua jenis motor ya bosku. Untuk Grand atau Supra ini sama aja yang untuk kampas-kampas kecil, tapi ada juga yang bentuknya seperti ukurannya seperti Supra, tapi di sini ada kayak siringnya bosku. Itu pun bisa diakali pakai ini, tapi kita harus menggerinda dulu, mengklopkan bagian yang ini bosku. Di sini kita harus menggerinda. Kalau misalnya kita pasang kampas ini dengan kampas yang di sininya ada seperti siring. Kemudian Vega ZR itu hampir semuanya motor Yamaha yang ukurannya besar ya bosku. Bisa Matic, bisa Sport, bisa bebek juga, ZR, Vixen, Mio sama aja bosku. Kemudian di sini untuk tipe Honda yang besar, Mega Pro, Beat sama bosku. Jadi di sini saya cuma stok 3 jenis kampas tromol, yaitu Grand, Vega ZR, dan Mega Pro. Kemudian ya, tak kalah penting lagi bosku, jangan lupa untuk stok ban dalam. Ban dalam ini ukurannya, untuk lebih enaknya itu kita memakai ukuran banci ya. Jadi bisa dipakai depan belakang seperti ini, misalnya 250 per 275 17, bisa dipakai di motor 17 depan atau belakang. Seperti motor Supra itu bisa depan belakang ya, ukurannya 250 depan dan 275 17 untuk belakang. Jadi
Jadi kita ini nggak terlalu banyak modal untuk membeli bahan dalam aja ya, karena masih banyak lagi barang-barang yang harus dibeli. Tapi ada juga pelanggan yang harus ya sesuai ukuran, jadi tidak mau ban seperti ini, ban banci, dia harus sesuai dengan ukuran bannya. Misalnya 275, dia mintanya cuma ukuran 275 aja, nggak mau yang seperti ini. Itu ada juga bosku. Untuk ukuran bannya bisa diambil dari ukuran 14 ini ada banci 250, 275 di sebelah sana. Kemudian ada 275 300 untuk motor Honda Beat atau Matic Honda ya, biasanya itu belakangnya ukurannya besar. Kemudian 17 sama aja, depan belakang bisa. Kemudian ini ban 17 yang untuk motor-motor yang agak lebar bannya kita catok nggak terlalu banyak. Dan untuk ban 18 kadang dicari juga ya bosku, jadi kita stoknya sedikit aja. Yang biasanya sering diganti atau sering bocor yaitu umumnya adalah motor Matic dan motor bebek ukuran 14 dan 17. Makanya di sini saya stoknya agak banyak karena inilah yang agak cepet lakunya. Jadi saya nggak mau kalau ntar habis beli lagi dikit, jadi kita stoknya agak banyak. Yang ban untuk ban yang umumnya dipakai di desa-desa, untuk ban yang sering laku. Kemudian bisa dilanjutkan dengan ban luar. Ban luar ini banyak jenisnya, jadi bisa di stok satu-satu dulu. Kalau saya dulu itu belum nyetok ban dalam bosku, jadi kalau ada orang yang nyari kita bilang kalau mau ya dicariin dulu. Biasanya itu pelanggan suruh nyariin, motornya ditinggal. Jadi kita pergi ke tetangga buat nyari ban luarnya, karena modelnya juga yang agak lumayan besar ya. Jadi kita guyur-guyur aja. Lanjut, selain modelnya yang agak besar juga banyak jenisnya. Ada trail, cross, motif-motifnya juga banyak bosku. Jadi perlu modal besar ya kalau menyetok ban ini. Bisa di stok satu-satu aja bosku, seperti ban trail, cross, dan motif atau batik yang umumnya halus yang dipakai di aspal. Seperti contohnya ada Flemo IRC dan masih banyak lagi. Nah, ini lanjut untuk gear paketnya. Di sini saya hanya menyetok satu jenis motor tuh, satu merek biasanya bosku, karena ini juga modalnya besar sama seperti ban luar. Jadi kalau nyetoknya banyak, ntar itu modalnya nggak cukup, jadi nggak bisa beli yang lain, malah macet ya bosku. Jadi untuk misalnya Jupiter itu satu merek, kalau pertama itu bisa di stok satu-satu dulu untuk Jupiter, Supra, Vega, dan lain-lain ya.
Kalau Suprapit ini enak, banyak kanibalnya seperti repo, blade, sama jadi lebih enak untuk menyetok agak banyak, 2 atau 3 gak apa-apa bosku. Setelah gear paket, bisa lanjut lagi ke barang-barang lain. Karena ini cuma gambar aja bosku, di sini masih acak-acakan ya, karena belum selesai nyusunnya. Masih banyak lagi bosku. Kalau melengkapin barang bengkel itu 100 juta pun masih kurang bosku. Jadi kalau seperti saya ini masih pemula ya, stoknya masih dikit banget. Kita cari yang umum-umum aja dulu bosku, yang biasanya orang sering ganti. Jadi kita nanti modalnya bisa berputar dan kita bisa beli lagi atau melengkapi barang-barang yang lain. Nah, cuma seperti ini bosku. Keadaan bengkel saya masih semrawut kali. Tadi ini ada barang saya habis belanja, belum saya masukin bosku. Nanti ini kita buatkan visual saya untuk barang-barangnya. Ini tadi untuk segini aja habisnya udah 3 juta sekian bosku. Padahal cuma seginilah, bisa dihitung untuk barang apa aja yang tadi kita belanjain. Kita buatkan video di lain kesempatan. Mungkin itu ya bosku sebagai gambarannya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa di komen ya bosku di kolom komentar di bawah, atau juga bisa DM Instagram saya, namanya Saiful Rono Rene. Bisa di DM. Kalau mau minta nomor WA juga boleh ya bosku. Jadi ini kita tuh selain bengkel juga mencari teman juga buat sharing-sharing ya bosku, karena kita ini masih pemula, jadi masih banyak tanya ke sana ke sini. Mungkin itu dulu bosku untuk info atau sharing-sharing kita malam ini. Untuk selanjutnya yang bisa untuk selanjutnya yang mau request, bisa juga di komen. Ntar kalau saya misalnya bisa atau ada waktu, saya buatkan videonya. Sekian dulu bosku, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada teman-temannya agar banyak manfaat dari video ini ya bosku. Terima kasih.